Pangisan do HP ang buha siya nganon. Pangisan do HP ang buha siya nganon. Also agsak sa HP say manusak do doktor. Ay sudido na manehan ala dosay. Yang melampaui akal dan pikiran kita, itulah yang memberkati kita di dalam kita mendengarkan firman Tuhan. Roh Kudus kuasai hati dan pikiran kami. Roh Kudus urapi anak-anakmu yang mendengar. Roh Kudus urapi hamba-Mu yang menyampaikan. Dalam nama Yesus Kristus, amin. Sidang pergabungan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, khususnya Pamitio dan kedua anak kekasih kami dan juga ada keluarga besar Tuhan Allah di sini. Izinkanlah saya baca firman Tuhan buat kita semuanya. 2 Tesalonika 2 ayat 16. Dan Ia Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Bapa kita yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita. Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya sebetulnya menyiapkan hati ini cukup berat, makanya saya bilang sama Mas Lam, engkau saja yang bawa semua. Karena memang berat saya melepaskan Gilda. Gilda ini bukan hanya teman satu kuliah, tapi kami sudah berteman sejak di gereja dulu di GBP. Dan saya patungan ini di waktu menikah. Dan banyak hal cerita pergumulan batinnya yang sangat saya tahu, dan kami saling menguatkan. Bahkan sebelum dia mulai kemo, dulu saya sudah ingatkan dia 5 tahun yang lalu, kemo lama kembali bu, sakit kali bu, aku coba obat tradisional katanya, kedak mau jadi bilang asal kau bahagia, karena pengobatannya percaya dan saya. Dimanapun kau berobat, kalau kau yakin sembuh, dilakukannya hal itu. Ternyata lain keadaan Tuhan di harus ini. Dan dia sudah berjuang sangat luar biasa 13 tahun. Saya merasakan itu karena mama saya juga pengalaman seperti itu. Jadi makanya saya selalu mengingatkan kita. Hari Sabtu yang lalu saya masih mau sini tulang. Ada 2 orang yang saya doakan, sahabat saya, dua-duanya cancer. Saya doakan pertama itu adalah Gilda. Saya nggak bisa lagi ngomong apa-apa sama Gilda. Begitu dia lihat dia langsung bilang, cuma dia yang bilang sama saya belum. Nah, galung, karena saya minta galung jadi belum katanya. Kalau yang lain lah, Bester, belum. Kalau dia nggak belum, terus dia lihat saya bilang lebih iya.
karena saya nggak kuat lagi mau ngomong apa. Akhirnya saya hanya ngomong sama Sydney dan juga sama Pak Matthew yang sebetulnya tulang saya karena mama saya stompul. Lalu terakhir saya doakan Pak. Entah kenapa pada saat itu saya percaya sekali bahwa dia tidak lama lagi. Lalu saya pergi ke rumah sakit kedua, di rumah sakit ada Malik. Ini lebih tragis lagi. Dia hanya melakukan scaling, tiba-tiba pendarahan, lalu dia berobat, tidak sembuh juga. Akhirnya tes darah, ternyata dia sudah cancer, leukemia, stadium akhir, paru-parunya sudah bocor, nggak bisa ditolong. Hanya 1 minggu. Sabtu terakhir malam, saya pandang dia. Dia punya 2 anak perempuan yang sama, baru bekerja. Saya tahu dia sudah letih dan lelah. Saya juga gak bisa ngomong banyak, tapi saya tahu dia gak lama lagi. Saya cuma nyanyi lagu ini, dan dalam hati saya waktu itu saya mau nyanyi lagu ini sama kita, tapi entah kenapa enggak. Saya cuma bilang sama teman saya Evan ini, Yesus mama kamu dengan tangan kanannya, Yesus memberimu kemenangan. Yesus memakanmu dengan tangan kanannya, Yesus memberimu kemenangan. Saya bilang waktu itu sama teman saya Eva ini, dia seorang dokter. Tataplah saya itu, tataplah Yesus itu, karena di sanalah kesembuhan dan pemulihan. Lalu saya bawa kedua putrinya, saya katakan, lepaskanlah kedua putri, biarkan Tuhan yang menjaga melindungi mereka. Doa yang sama saya sampaikan pada saat itu sama kita, bahwa Sydney dan Noel itu ada Tuhan yang menjaga melindunginya. Bapak Ibu Saudaraku, sidang perkabungan dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kematian itu adalah sebuah misteri Tuhan. Tidak ada satupun kita yang tahu kapan kita dipanggil Tuhan, bagaimana cara kita dipanggil oleh Tuhan, dan di mana kita dipanggil oleh Tuhan. Tidak ada yang tahu. Dan tidak ada satupun yang bisa menolak ketika kematian itu datang. Siapapun itu, sehebat apapun kita, sekaya apapun, apabila kata Tuhan hari ini kau jemput, maka terjadilah itu. Yang tersisa adalah ratap tangis, kesedihan, dan penderitaan yang dialami oleh orang-orang yang ditinggal, suami atau istri, orang tua dan anak, serta saudara yang lain. Ketika kematian itu tiba, kita hanya bisa menerimanya. Tak ada yang bisa menolak. Hari Minggu ketika saya khotbah di gereja, saya katakan jelas di depan jemaat saya baru mendoakan 2 sahabat saya di rumah sakit, Murni Teguh di rumah sakit ada Malik, dan saya merasa, saya bilang, kedua sahabat kekasih saya ini tidak lama lagi di dunia ini. Bahkan ketika saya selesai ibadah rumah tangga, saya katakan bahwa sahabat saya dokter itu hari ini dipanggil oleh Tuhan. Dipanggil oleh Tuhan. Dan saya Selasa kemarin mengantarkannya, saya yang
melakukan pemakamannya sendiri di tangan saya. Lakukan. Maka begitu ragu saya dengar ini, oh Tuhan, Yesus Kristus Engkau baik. Tugas Hilda di muka bumi ini sudah selesai. Hanya 2 permohonannya kepada Tuhan. Noel dan Sydney selesai sekolah. Maka ketika Sydney agak lama sedikit, dia mengeluh, saya tidak usah mengeluh. Tuhan tahu yang terbaik bagi saya. Support saja, tidak usah marah-marah, saya bilang. Nanti turun kesehatanmu, saya bilang. Doakan saja, pasti selesai. Yang kedua lagi dia bekerja. Doakan saja, Tuhan tahu yang terbaik masa depan itu ada di tangan Tuhan, saya bilang. Ternyata itu selesai. Dan memang inilah waktunya yang terbaik. Setelah semua anaknya selesai, semua anaknya bekerja, maka daya jualnya itu semakin mengedur. Saya katakan, tugasmu selesai, serahkan sama Tuhan, dia mengambil alih segalanya. Karena itu Sydney, ya, Noel dan Magnetic dengan baik. Rasul Paulus mengatakan kepada kita, ketika kematian itu datang, tentu kita mengalami yang namanya penderitaan, mengalami kesedihan, mengalami yang namanya kepedihan. Tapi Rasul Paulus memberikan satu jalan yang terbaik bagi kita, penghiburan sejati bagi kita. Dia mengatakan bahwa misteri kematian itu bisa kita pahami dengan iman yang tertuju kepada Kristus. Karena di dalam iman itu dia mengatakan, aku memberikan Roh Kudus, Parakletos, penolong itu bagi kamu, untuk memberikan kamu kekuatan, untuk memberikan kamu pengharapan, untuk memberikan kamu kasih yang melimpah. Bukan satu kebetulan hanya dipanggil Tuhan pada saat pencurahan Roh Kudus. Minggu-minggu pencurahan Roh Kudus. Karena itu ingatlah Sydney, ingatlah Noel, ingatlah kamu. Di dalam kesedihanmu, di dalam kepedihanmu, di dalam keterpurukanmu, jangan pernah kehilangan pengharapan. Sedih boleh. Siapa bilang tidak mesti? Harus sedih. Karena itu ungkapan isi hati kita. Tetapi di dalam kesedihanmu itu, jangan kau kehilangan pengharapan. Karena Roh Kudus, Parakletos, penolong itu ada bersama dengan kita. Yakin dan percaya bahwa semua yang terjadi ini sudah Tuhan atur dengan sebaik mungkin. Kapan dia dipanggil oleh Tuhan, sudah Tuhan atur. Karena itu anak-anak kekasih, kuatkan dan teguhkan iman percaya. Kalau soal sedih, sudah kami bilang kami paling sedih. Ingat itu, ini ada nih, hidup pendeta ini, nyonya pendeta, nyonya preses ini. Inilah dulu waktu masih kecil, menyediakan Indomie bagi kami. Ketika kami masa kuliah Marleng di Jalan Rel. Ini betul. Jadi keluarga Tonggal saya kenal betul dari mulai awal Ina, almarhum, Kak Bonega sampai akhir. Kami kenal betul. Bahkan kami pernah ke Ambarita di tempat Amang bekerja. Pernah kami ke sana dan kami naik sepeda di sini. Pernah kami ke sana. Jadi kalau kehilangan itu semuanya kita kehilangan. Tetapi sebagai orang yang beriman dan percaya kepada Kristus, jangan kita kehilangan pengharapan. Karena di dalam pengharapan itu adalah kekuatan, dan di dalam kekuatanlah ada masa depan yang Tuhan sediakan bagi kita. Kiranya Tuhan memberikan penghiburan sejati melalui Roh Kudus-Nya kepada Bang Medio, Sydney, Noel, dan keluarga
besar muda Tuhan yang ditinggalkan oleh sahabat kekasih kami Gilda Tokata. Selamat jalan sahabat terkasih kami. Yesus menyambut di pintu surga. Tuhan sudah menempatkan Yerusalem rumah baru bagi anak-anak